Hello brother and sister, bertemu kembali dengan legenda lawak Indonesia. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat pelawak legendaris Ateng. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya yes. Andreas Leo Ateng Suripto, atau yang biasa dipanggil Ateng, adalah salah satu pelawak legendaris di Indonesia yang memiliki kekhasan ketika beraksi menghibur orang. Ia adalah pelawak pertama keturunan Tionghoa. Ia lahir dengan nama Ho Chen Gli. Nama Ho Chen Gli adalah nama asli Ateng yang diberikan oleh kedua orang tuanya, yaitu sang ayah yang bernama Ho Kian Lok dan ibunya yang bernama Lao Wit Nio. Ateng lahir di Semplak, Bogor pada tanggal 8 Agustus tahun 1942 dan Ateng adalah anak kedua dari 9 bersaudara. Namun nama pemberian orang tua itu terpaksa harus berubah ketika ia berusia 36 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 1978. Ho Chen Gli secara resmi di depan pengadilan, merubah namanya menjadi Andreas Leo Ateng Suripto karena kebijakan represif terhadap etnis Tionghoa pada era pemerintahan Orde Baru. Pemimpin pada saat itu ingin membebaskan bangsa Indonesia dari kebudayaan asing termasuk kebudayaan orang Tionghoa. Oleh sebab itu, terbentuklah Kepres nomor 240 tahun 1967, yang isinya melarang penggunaan nama Tionghoa pada orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga melarang keluarga Tionghoa menggunakan bahasa Mandarin dalam keseharian. Meskipun demikian, Ateng tidak masalah dengan peraturan tersebut, sebab penggantian nama tidak akan mengubah nasib golongan tertentu. Ia percaya pada garis kehidupan Tuhan yang sudah tercatat sebelum ia lahir. Tidak ada kerugian yang begitu berarti dalam peristiwa ini. Dengan nama Ateng justru karirnya makin melesat. Sejak keputusan itu berlaku pada pemerintah Orde Baru, profil Ateng kemudian terkenal sebagai salah seorang pelawak pertama yang merupakan keturunan dari etnis Tionghoa. Bakat melawak Ateng memang sudah terlihat sejak ia masih duduk di bangku sekolah, sekitar tahun 1956. Ia suka menghibur teman-temannya dengan celotehan dan tingkah lakunya yang mengundang tawa. Teman-temannya mengenal Ateng sebagai bocah yang humoris. Karir Ateng di dunia panggung dimulai sejak ia masih seorang pelajar, yaitu pada tahun 1962. Pada saat di bangku sekolah itulah ia pernah melawak bersama Benyamin Sueb, yang merupakan kawannya satu sekolah di Taman Siswa Kemayoran. Pada sekitaran tahun 1961 hingga tahun 1963, hampir setiap pagi ia mengikuti acara panggung gembira anak-anak yang muncul di RRI bersama Pak Kasur, yang pada saat itu Pak Kasur adalah salah satu ikon tokoh pendidikan Indonesia yang ternama. Di saat yang bersamaan, di tempat itu pula, Ateng sempat membentuk grup lawak yang dinamai Tos Kejeblos bersama temannya Alwi dan Dori. Pada tahun 1963, Ateng mencoba melebarkan karirnya dengan bergabung pada kelompok lawak Bakyo CS bersama S. Bakyo dan Iskak.
Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1967, Ateng dan Iskak memutuskan keluar dari Bakyo CS. Kemudian Ateng dan Iskak bergabung dalam kelompok lawak yang bernama Kuartet Kita. Sesuai namanya, kelompok lawak ini terdiri dari kuartet alias 4 orang yakni Bing Slamet, Edi Sud, Ateng dan Iskak. Atas usul Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, nama kuartet kita diganti menjadi Kuartet Jayakarta, tetapi agar lebih mudah disebutnya kata Jayakarta disingkat menjadi Jaya, sehingga untuk seterusnya dipakailah nama Kuartet Jaya hingga dikenal oleh orang banyak. Masa keemasan Ateng rasakan saat tergabung dalam kelompok lawak Kuartet Jaya ini. Bersama Ateng, lawakan Kuartet Jaya merajai panggung-panggung pementasan sekitaran awal tahun 70-an. Seiring pamornya yang semakin naik, mereka juga memproduksi lawakan dalam bentuk kaset, dan ternyata antusias masyarakat cukup bagus hingga kaset rekaman mereka laris manis di pasaran. Guyonan mereka diterima masyarakat luas. Mereka dengan cerdas memberikan kritik sosial yang tepat sasaran dengan dibumbui anekdot dan tingkah menggelitik yang mengocok perut tanpa ada yang tersinggung. Tak seperti grup lawak kebanyakan ketika itu, Kuartet Jaya tampil lebih banyak tanpa skrip, hanya mengandalkan improvisasi di atas panggung. Mereka lebih sering hanya diberi garis besar tema jalan cerita oleh Bing Slamet si sumber ide, lalu mengembangkannya saat bermain di pentas. Mereka sadar akan tugas dan porsi lakon masing-masing. Bing Slamet yang dikenal seniman serba bisa, pandai menirukan logat bahasa dan gaya perempuan. Lalu Edi Sud yang mengambil peran layaknya orang parlente dengan ketampanan yang jadi modal utamanya. Sementara Ateng dengan tubuhnya yang kecil dan gempal memainkan peran orang yang sok tahu dan tengil. Begitu juga dengan Iskak yang tampil dengan tingkahnya yang polos dan lugu. Perbedaan mereka menjadi kesatuan yang unik di dalam kelompok lawak Kuartet Jaya. Dengan semakin terkenalnya nama Kuartet Jaya, mulailah banyak bermunculan tawaran bermain film. Tetapi awalnya hampir semua film Kuartet Jaya memang selalu memakai nama Bing Slamet untuk dijadikan judulnya, karena itu menjadi salah satu bagian marketing mereka. Ada beberapa film yang memakai nama Bing Slamet, di antaranya Bing Slamet Setan Jalanan, Bing Slamet Dukun Palsu, Bing Slamet Sibuk, dan yang terakhir Bing Slamet Cowboy Cengeng. Karena seperti diketahui, nama besar Bing Slamet dan predikat seniman serba bisa sangat melekat pada sosok seniman kelahiran Cilegon itu sehingga mereka beranggapan itu merupakan nilai jual yang bagus untuk mendongkrak penonton film yang mereka buat.
Tetapi formula itu perlahan berubah berkaitan dengan meninggalnya Bing Slamet pada tahun 1974. Sepeninggal Bing Slamet, produsen film merubah strategi marketingnya dengan memusatkan judul pada Ateng dan menjadikannya sebagai tokoh utama. Pada kisaran tahun 1974 hingga tahun 1977, namanya menghias layar lebar film perak nasional dengan berbagai judul antara lain Ateng Minta Kawin, Ateng Raja Penyamun, Ateng Mata Keranjang, Ateng Sok Tahu, Ateng Bikin Pusing, Ateng Sok Aksi, dan lain-lain. Di sela kesibukannya bermain film layar lebar, Ateng membentuk duo lawak dengan Iskak. Keduanya pun kerap muncul di sejumlah acara, salah satunya di tayangan Ria Jenaka di TVRI. Dalam acara ini, Ateng berperan sebagai Bagong, salah seorang punakawan yang mempunyai ciri khas pemantik kelucuan penonton wayang. Sementara Iskak berperan sebagai Petruk, ditambah Slamet Harto sebagai Gareng, dan Sampan Hismanto yang memerankan Semar. Di beberapa film lainnya, Ateng selalu berpasangan dengan Iskak. Kekompakan mereka mendatangkan kesuksesan. Mereka mendulang keberuntungan karena mampu berjalan beriringan dalam menghibur penonton. Lawakan mereka disukai masyarakat Indonesia. Selain dengan Iskak, Ateng juga beradu akting dengan seniman panggung hiburan yang tengah naik daun pada saat itu, sebut saja Vivi Sumanti, Ernie Johan, Titik Puspa, hingga Ira Maya Sopa. Nama Ateng pun masuk dalam jajaran pelawak atau komedian sukses di Indonesia. Namun hal itu tidak membutakan diri Ateng. Ateng dikenal rekan-rekannya sebagai sosok yang sangat baik dan sangat santun. Ateng juga tak mengenal kasta senior-junior yang kerap terjadi dalam dunia hiburan ketika itu. Ia juga tak pernah terlibat konflik pribadi maupun kelompok dengan rekan seniman lain. Ateng kerap menjadi tempat bertanya dan menimba ilmu bagi pelawak baru dan seniman seangkatannya. Pada tanggal 6 Mei tahun 2003, panggung lawak nasional berkabung. Ateng wafat dalam usia 61 tahun di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Jenazah Ateng kemudian dikremasikan di Krematorium Nirwana, Cilincing, Jakarta Utara. Meskipun Ateng sudah tiada, tetapi sosoknya tetap menjadi kenangan.
Kehadiran Ateng di dunia komedi tanah air menebar inspirasi bagi banyak pelawak-pelawak saat ini. Demikianlah Legenda Lawak Indonesia episode kali ini dengan kisah pelawak legendaris Ateng. Sampai bertemu di kisah Legenda Lawak Indonesia berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Thank you.